serius dalam interaksi kita hari ini. Interaksi yang hubungan antar manusia hari ini sudah berubah menjadi interaksi yang sifatnya mekanik, interaksinya sifatnya teknis, interaksinya sifatnya administratif. Saya ambil contoh saja di sekolah gitu misalnya. Kalau dulu kan hubungannya sangat manusiawi antara kiai dengan santri, antara guru dengan muridnya. Itu benar-benar hubungan manusia dengan manusia. Tapi kemudian sekarang berganti hubungannya sebatas hubungan administratif antara satu perusahaan yang namanya lembaga pendidikan dengan siswa yang kemudian berubah istilah peserta didik. Sudah bukan siswa lagi, sudah bukan murid lagi. Siswa punya kedalaman kemanusiaan, guru punya kedalaman kemanusiaan. Tapi begitu berubah menjadi istilah peserta didik, maka interaksinya hanya sebatas administratif. Kamu bayar atau enggak? Kalau enggak bayar kan enggak dapat ilmu, enggak dapat pelajaran. Kamu punya pulsa atau enggak? Kalau nggak punya pulsa, nggak bisa download pengetahuan. Sehingga interaksi manusia begitu dikesampingkan dalam keseharian kita hari ini. Hubungannya sebatas hubungan administratif. Juragan dengan karyawan dulu itu enggak ada hubungan yang bersifat mekanik seperti hari ini. Hubungan juragan itu hanya bukan strata tapi hanya posisi gitu. Juragan dengan baturnya itu ya hubungan manusia, bukan atasan bawahan tapi hubungan manusia yang saling mengisi, bahwa yang berlebih itu menutup kekurangan, yang kekurangan ini memberi support kepada yang berlebih. Buruh dengan juragan hubungannya tetap manusiawi. Tapi sekarang di perusahaan itu sudah mekanik. Manusia adalah mesin yang hidup. Dia harus diberi gaji sebagaimana mesin harus diberi bensin supaya bisa bekerja. Sapi harus diberi makan supaya besok pagi harus bisa membajak sawah. Demikian juga karyawan hari ini harus digaji bukan dalam rangka kemanusiaan, tapi dalam rangka biar besok itu masih bisa diperas tenaganya lagi. Nah, agaknya interaksi sosial hari ini sudah bergeser, sudah bukan hubungan manusia lagi. Ada teman, ada yang bisa nyanyi, kemudian diundang ke dalam sebuah acara, sudah bukan hubungan manusia. Kalau sekarang masih Soki sebagai manusia dengan kita, sebagai sahabat, wong ke wong sing bisa nyanyi kemudian datang nyanyi. Tapi karena industri kemudian menjadi berubah, hubungannya bukan orang yang menghibur dengan orang yang perlu dihibur, tapi hubungannya adalah orang yang menjalankan nafsunya untuk mengumpulkan harta dengan orang yang mengumpulkan nafsunya untuk menikmati orang yang dipersusah. Agaknya hari ini hubungannya menjadi berubah semua gitu, hubungan kemanusiaan sehingga domplang tadi itu. Nah, pertanyaannya kan solusinya piye gitu. Saya sangat sepakat dengan jawaban Pak Biin tadi itu. Curut tadi itu. Seperti halnya yang Mas Inan tadi itu, kembali pada surat Al-Isra tadi itu. Orang selalu bertanya solusi itu seperti apa. Kalau di dunia kedokteran, solusi itu hanya bisa dilahirkan kalau dia mampu mendiagnosa penyakitnya. Tidak bisa memberi obat kalau tidak bisa mendiagnosa. Untuk mendiagnosa, dia harus tahu sekian disiplin ilmu, sekian informasi, sekian pengetahuan untuk menganalisa dari gejala-gejala. Artinya, kalau mau mencari solusinya hari ini, kita harus punya ilmu, kita harus pengetahuan terhadap gejala-gejala itu. Pertanyaannya, seberapa kita punya pengetahuan itu? Berapa persen sesungguhnya kita paham kenapa terjadi kelangkaan minyak di tengah masyarakat yang penghasil sawit terbesar sedunia? Kita nggak akan bisa sampai apa toh yang menyebabkan minyak menjadi langka. Kenapa kok tempe kemudian kedelainya mahal? Apa benar karena di Cina tempe kedelai menjadi makanan babi? Yang hari ini saja yang kasat mata di depan mata, kita nggak bisa untuk tahu bagaimana gejala itu terjadi. Kita mendiagnosa saja nggak ketemu. Padahal yang namanya solusi harus bisa mendiagnosa. Itu yang terjadi hari ini. Sementara yang terjadi hari ini adalah imbas dari yang terjadi kemarin, terjadi yang lalu. Terus kemudian kita kejar untuk mencari solusi tadi itu. Yang terjadi kemarin bagaimana sih kok sampai ada kebijakan seperti ini? Kita kejar lagi. Kok harus ada pemilu? Kenapa harus ada negara? Kenapa harus ada Pancasila? Kenapa harus? Kita kejar sampai jauh ke belakang. Kita nggak akan bisa tahu persis
apa yang sedang terjadi. Sesungguhnya berapa persen yang kita tahu tadi itu? Allah saja sudah menegaskan, sesungguhnya yang kamu tahu hanya sedikit. Nah, di antara pengetahuan yang sedikit itu kemudian kita bernafsu untuk melakukan perubahan. Kita bernafsu untuk mencari solusi terhadap persoalan dengan cara kemudian memprediksi yang akan datang. Sementara prediksi yang akan datang itu harus berdasarkan basis data hari ini dan data kemarin. Data hari ini kita nggak punya, data kemarin apa lagi? Kemudian kita disuruh menganalisa bagaimana melangkah ke depan. Nggak bisa. Maka teman-teman, yang bisa diandalkan kemudian apa? Ini kan kondisinya seperti yang digambarkan oleh Allah, malam gitu. Malam yang gelap, malam yang tidak tahu, pengetahuannya kecil sedikit. Apa yang terjadi dengan pemilu, apa yang terjadi dengan harga, apa yang terjadi dengan kebijakan, apa yang terjadi dengan Omikron, apa yang terjadi dengan PCR. Banyak sekali gelap malam. Tapi Rasulullah berjalan. Pertanyaannya, Rasulullah itu berjalan atau diperjalankan? Ternyata jawabannya adalah diperjalankan. Jadi Rasulullah di dalam kegelapan itu diperjalankan. Sehingga di tengah ketidaktahuan kita itu, maka pilihannya cuma satu, kita diperjalankan. Makanya benar yang dibilang, yang disampaikan oleh Pak Bin tadi itu, semuanya sudah ada yang mengatur, semuanya ini diperjalankan gitu. Subhanalladzi asra bi abdi laila, di tengah malam yang gelap itu tidak tahu apa-apa, Rasulullah diperjalankan. Nah, pertanyaannya, kalau diperjalankan berarti ada dua entitas, ada subjek yang memperjalankan dan ada objek yang diperjalankan. Allah yang memperjalankan dan Muhammad sebagai abdi yang diperjalankan.